warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama Bu Isna dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Silakan ketikkan hadir pada kolom komentar. 1. Lestari Nurhandayani. 2. Roya Amelita. 3. Syifa Kamila. 4. Rosya. Baik, presensi sudah selesai. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, betul. Teks resensi. Apa itu teks resensi? Teks yang berisi mengenai ulasan dari sebuah karya. Contohnya seperti buku, cerpen, novel, film, dan sebagainya. Baik, sekarang memasuki materi hari ini, yaitu menemukan butir-butir penting dari 2 buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menemukan butir-butir penting dari buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Kemudian peserta didik mampu mempelajari materi hari ini dengan jujur, penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan responsif. Sebelum masuk ke inti materi, pasti anak-anak sudah paham tentang pengertian buku non-fiksi. Ya, buku non-fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti buku biografi, buku pendamai atau pengayaan, buku literatur, buku motivasi, dan sebagainya. Masuk ke inti materi, yaitu butir-butir dalam buku pengayaan non-fiksi. Untuk mengidentifikasi butir-butir penting dalam buku non-fiksi disesuaikan dengan kebutuhan. Ada beberapa jenis butir penting yang bisa anak-anak peroleh dari buku. Di antaranya, yang pertama yaitu gagasan atau ide pokok pada buku yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Biasanya terdapat dalam kalimat utama. Yang kedua, fakta. Kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, dan objektif. Yang ketiga, pendapat. Artinya pandangan atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta. Yang keempat, pengetahuan. Artinya, teks non-fiksi isinya berdasarkan data dan fakta yang bersifat absolut, yang bisa kita dapatkan pengetahuan dari buku tersebut. Ibu akan memberikan contoh mengidentifikasi buku non-fiksi. Bisa dilihat gambar di samping atau buka modul halaman 36. Nah, sebelum mengidentifikasi butir-butir penting dalam buku, anak-anak harus mencari identitas buku tersebut. Mulai dari judul buku. Bisa dilihat gambar di samping, judulnya adalah Psikologi Perkembangan Remaja. Kemudian penulisnya Agus Daryo, penerbitnya Galia Indonesia, tahun terbit 2004, dan kota terbit Bogor, kemudian tebal buku 115 halaman. Setelah kita mengidentifikasi identitas dari buku, selanjutnya kita akan mengidentifikasi butir penting yang terdapat pada buku. Yang pertama, ada gagasan atau ide pokok. Ditemukan pada halaman 65 pada kutipan buku dengan kalimat pengaruh pendidikan keluarga terhadap perkembangan moral remaja. Yang kedua, fakta ditemukan pada halaman 47 pada kutipan buku dengan kalimat di Amerika Serikat, tes EQ dapat digunakan untuk membantu perkembangan anak agar dapat belajar dengan baik. Oke, untuk poin yang ketiga dan keempat sebagai latihan, silakan anak-anak mencari kutipan buku yang mengandung unsur, pendapat, dan pengetahuan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Bagaimana? Sudah selesai dikerjakan ya anak-anak? Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Poin yang ketiga, pendapat. Pandangan atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta. Ditemukan pada halaman 25, menurut para ahli,
Papalia, Ott, dan Volkmann 1998 ada 3 faktor penyebab obesitas, yakni fisiologis, psikologis, dan kecelakaan atau cedera otak. Nah, apakah jawaban anak-anak benar? Jika salah bisa dibenarkan ya. Kemudian poin yang keempat, pengetahuan bersifat absolut yang bisa kita dapatkan pengetahuan dari buku. Ditemukan pada halaman 95, yaitu salah satu ciri perkembangan remaja diawali dengan perubahan fisiologi dan psikologis. Jika masih ada jawaban yang kurang benar, bisa dibenarkan ya anak-anak. Baik, sama halnya ketika kita akan mengidentifikasi butir-butir penting yang terdapat pada buku pengayaan kedua, cara dan langkah-langkah pengerjaannya itu sama seperti pada buku ke-1 yang sudah kita bahas bersama-sama tadi anak-anak. Sampai sini apakah sudah jelas atau ada kesulitan dalam pembelajaran materi hari ini? Jika sudah jelas, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah dalam mengidentifikasi butir-butir penting dalam buku pengayaan non-fiksi yang harus anak-anak peroleh, yaitu pertama, gagasan atau ide pokok, kedua, fakta, yang ketiga, pendapat, dan yang keempat, pengetahuan. Untuk tugas, silakan anak-anak menyiapkan 2 buku pengayaan non-fiksi yang kalian baca. Kemudian, identifikasikanlah identitas buku dan butir-butir penting yang terdapat dalam buku. Hasil pengerjaan dibuat tabel dan dikumpulkan minggu depan. Sekaligus di pertemuan berikutnya, anak-anak mempresentasikan hasil pengerjaan di depan kelas. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah antusias dalam menerima pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar, boleh lelah tapi jangan menyerah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.